Berita Sumsel 24 jam hari ini. Museum Negeri Sumatera Selatan Bala Putra Dewa kembali dikunjungi anggota Komisi 10 DPR RI akhir pekan kemarin. Kedatangan rombongan DPR RI yang diketuai Haji Abdul Fikri Faki ini dalam rangka kunjungan kerja reses ke Sumsel yang berlangsung 17 hingga 21 Desember 2021. Setelah disambut di lobi utama Museum Negeri Sumatera Selatan, rombongan komisi yang membidangi pendidikan, olahraga, dan sejarah ini memasuki semua ruangan pameran yang ada di museum, seperti ruang pameran hibah, ruang pameran 1 yang baru saja diresmikan Gubernur Sumatera Selatan, dan tak lupa juga mengunjungi Rumah Limas yang menjadi masterpiece museum milik Pemprov Sumsel itu. Ketua Komisi 10 DPR RI Haji Abdul Fikri Faki di sela-sela kunjungan menyampaikan, museum sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan, karena di museum anak didik dikenal dengan sejarah dan peninggalan serta warisan budaya. Seperti di Museum Negeri Sumatera Selatan, di mana kita bisa melihat ada koleksi Rumah Limas yang ada di edisi uang Rp10.000 yang dikeluarkan Bank Indonesia, dan hal ini tentunya menjadi kebanggaan bagi Sumsel. Sementara itu, Kepala Museum Negeri dan Taman Budaya Sumsel, Haji Chandra Amprayadi, melalui Kasubag TU Amrullah SH menuturkan, pihaknya menyambut baik kedatangan anggota Komisi 10 DPR RI ke Museum Negeri Sumsel. Selain berharap kunjungan tersebut dapat memberikan hal positif untuk perkembangan museum, Amrullah mengaku sangat bersyukur atas kedatangan anggota Komisi 10 DPR RI ke museum. Apalagi mereka sangat antusias melihat Rumah Limas yang masih asli. Mereka juga sangat tertarik dengan koleksi-koleksi temuan Sungai Musi dan juga koleksi hibah dari masyarakat. Kita alhamdulillah hari ini kedatangan tamu dari Komisi 10 DPR RI dari pusat. Ya, beliau mengunjungi museum, sangat respon beliau rombongan dari Komisi 10 ini terhadap Museum Negeri Sumatera Selatan ini. Apalagi mereka sangat suka melihat Rumah Limas yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan ini masih berbentuk asli. Ya, dari sini beliau sangat respon sekali. Mereka selain dari Rumah Limas, mereka juga respon sekali dengan penemuan Sungai Musi. Sudah itu ada juga mereka respon juga dengan terhadap ada hibah dari masyarakat untuk Museum Negeri Sumatera Selatan. Mereka sangat berkesan terhadap kunjungannya di Museum Negeri Sumatera Selatan ini. Reporter Betanika Susmanda, palpres.com. Pemirsa, anggota Polres Oku Timur mulai menggelar operasi lilin hingga 2 Januari 2022 nanti. Dalam operasi ini difokuskan pada antisipasi penyebaran COVID Omikron. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, anggota Polres Oku Timur menggelar operasi lilin mulai tanggal 23 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang. Operasi yang dipimpin pelaksana tugas Kapolres Oku Timur, AKBP Arif Hidayat Ritonga, mengingatkan kepada personel untuk berhati-hati penyebaran COVID Omikron. Menurut Kapolres, virus Omikron memiliki penyebaran 5 kali lebih cepat dari varian Delta. Oleh sebab itulah, untuk mencegah penyebaran virus ini diperlukan strategi pengendalian baik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik sebelum maupun sesudah Natal dan Tahun Baru. PLT Kapolres juga mengingatkan untuk tetap disiplin terhadap protokol kesehatan serta mendorong pengelola tempat wisata untuk mendapatkan sertifikat CHSE. Reporter Arman Jaya, palpres.com. Pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi mendorong pemberlakuan hukum adat. Pemberlakuan hukum adat ini untuk menjaga zero konflik hingga ke pelosok desa. Pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi belum lama ini mengumpulkan para pemangku adat dalam rapat tahunan Forum Masyarakat Mangku Adat dan Marga di Pedaupoan Gria Bumi Serasan Sekate. Menurut Beni, keberadaan hukum adat secara resmi sudah diakui oleh negara dengan penggunaan terbatas. Dengan hukum adat, dia meyakini bisa menjaga zero konflik hingga ke kawasan pelosok desa. Bahkan Beni juga menilai pemberlakuan hukum adat akan menyelesaikan masalah karhutlah. Sebab jika masyarakat adat diberikan hak pengelola hutan dan lahan gambut, persoalan kerusakan dan kebakaran terhadap hutan dan lahan gambut dapat dikurangi. Namun demikian, Beni menegaskan jika hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda, meski secara konstitusional bersifat sama, tetapi jika dilihat pada bentuk dan aspeknya akan terdapat
terdapat perbedaan. Oleh sebab itulah dia berharap Forum Masyarakat Pemangku Adat ini mampu meningkatkan program strategis dan inovatif dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muba, Richard Cahyadi, menuturkan kegiatan ini untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan Kabupaten Muba. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Warga yang tinggal di perumahan Gria Duta Lestari, Talang Betutu menjadi titik langganan banjir. Terbaru, air masuk ke rumah warga dengan ketinggian 50 cm. Beginilah kondisi air yang menggenangi rumah warga di perumahan Gria Duta Lestari, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Air bercampur tanah liat terlihat masuk ke rumah warga saat turun hujan akhir pekan kemarin. Salah seorang tokoh masyarakat, Ahmad Haris Gunawan, mengatakan perumahan Gria Duta Lestari ini menjadi langganan banjir. Peta geografis yang rendah dari jalan utama membuat air hujan menuju ke perumahan. Kondisi diperparah dengan sistem drainase yang tidak maksimal sehingga air meluap hingga masuk ke rumah warga. Terbaru, air masuk ke dalam rumah warga hingga 50 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Genangan air yang tinggi tersebut terjadi di Blok K hingga Blok Q. Selain itu, warga juga mengeluhkan belum pernah dilakukan pengerasan jalan, baik dari pengembangan maupun pemerintah, termasuk aliran air bersih dari PDAM. Oleh sebab itulah dia berharap agar pemerintah memperhatikan infrastruktur yang ada di perumahan mereka. Ada jalan kita ini yang di Gria Duta Lestari ya. Untuk saat ini memang cukup parah Pak, bisa dilihat di belakang saya ini kondisinya memang sangat parah. Jadi belum diperkeras atau belum dikasih batu. Kemudian apabila hujan itu kalau hujannya deras maka air dari atas kan semua meluap ke sini Pak, sehingga warga kita di samping jalannya becek juga kebanjiran juga Pak. Jadi itulah kendala masyarakat sini. Jadi proses untuk perbaikan jalan juga sudah kami kemarin ajukan ke pihak pemerintah, tapi sampai ini belum ada realisasi. Mudah-mudahan ke depan bisa direalisasikan. Itu harapan kami Pak. Nah, banjir terparah itu kapan ya? Banjir terparah kemarin Pak, ini ada waktu hujan lebih kurang seminggu yang lalu. Itu hujan cukup lebat, curah hujannya sehingga mengakibatkan warga kita yang di sebelah blok yang paling bawah itu terendam, kira-kira 1 lutut banjirnya Pak. Ya, masuk ke rumahnya. Itu memang juga kendalanya dari drainase atau parit yang tidak maksimal ya di Gria Duta Lestari. Reporter Sri Devi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.